Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Beberapa waktu yang lalu sudah ditayangkan kisah pengembaraan Ba'alawi ke wilayah barat untuk mendapatkan kitab nasab yang sejaman atau yang mendekati masa hidupnya Ahmad bin Isa. Hal ini untuk dapat digunakan membantah tesis Kiai Imaduddin dan menyelamatkan nasab Habib-Habib keturunan imigran Yaman. Entah sudah berapa negara, berapa kota dan wilayah yang sudah dijelajahi untuk menemukan kitab atau manuskrip yang menyebutkan Ubaidillah adalah benar-benar anak Ahmad bin Isa. Rupanya pengembaraan itu tak sia-sia, hingga akhirnya katanya, mereka telah menemukan kitab sejaman yang menyebutkan jika nama Ubaidillah nyata adanya. Tetapi apakah klaim ini benar adanya? Kita tunggu saja kelanjutannya. Perlu diketahui oleh Ba'alawi, jika mereka mengatakan mendapatkan kitab atau manuskrip yang menyatakan Ubaidillah adalah anak bin Isa seperti klaim mereka selama ini, maka itu akan menjadi bencana besar, yang akan semakin cepat membuat nasab Ba'alawi rungkat sampai ke akar-akarnya. Jika mereka benar-benar mempublikasikan penemuan kitab atau manuskrip sejaman dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa yang menuliskan keberadaan anaknya yang bernama Ubaidillah, maka sesungguhnya, mereka telah masuk kepada jebakan yang telah dibuat Kiai Imaduddin Utsman. Selama ini hal yang ditunggu-tunggu Kiai Imaduddin adalah pernyataan itu. Kiai Imaduddin sudah pasang umpan jauh-jauh hari, dengan harapan umpan berupa pertanyaan pembuktian keberadaan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dapat disambut dan ditelan oleh klan Ba'alawi. Dan umpan itu saat ini sudah dimakan, tinggal menunggu dimuntahkan saja, dan jika saja kitab atau manuskrip itu benar-benar dipublikasikan maka nasab Ba'alawi auto rungkat. Kita akan simak sedikit pernyataan pembela nasab Ba'alawi Rumail Abbas, yang katanya sudah menemukan kitab sejaman yang menyebutkan keberadaan Ubaidillah. Nah, sejauh ini, Gus, apakah manuskrip itu sudah ada di tangan jenengan? Oke, bocoran manuskrip itu udah ada, dan Ubaidillah ada di sana. Cie, udah ngasih bocoran. Tidak perlu khawatir kalau ada habaib di sini, antum semua masih jadi cucu Nabi. Tenang. Manuskripnya sudah aman. Tinggal diproses aja sini. Kang Umar, silakan Kang Umar pembukaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang peneliti yang terus masih meneliti sampai ke beberapa negara, alhamdulillah. Dan mungkin akan disampaikan hasil penelitiannya step by step, nggak perlu juga harus ke inti, step by step aja dulu, santai aja Gus. Kita diskusi santai. Oke. Yang ingin disampaikan tentang ya kitab sejaman atau itu berlaku atau tidak, terus manuskrip. Karena ada selentingan bahwa ketika ada manuskrip itu katanya manuskrip bohongan atau manuskrip buatan. Nah, itu tanggapan Gus Rumail gimana? Kalau kita pakai prinsip dasar ya, al-baqa'u makana ala makana. Jadi sesuatu kalau udah sorry, ini link apa ini? Konfir aja, Gus. Kang Umar bukan nembak itu. Oh iya. Masih nggak bisa. Itu kan angka aku lanjut. Aku lanjut ini. Al-aslu kata makana ala makana itu intinya jika suatu hal status quo-nya itu A, maka ketika ada gugatan, sejauh gugatan itu tidak begitu valid, maka kembali ke status quo. Terus prinsip yang kedua itu kan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang menuduh bahwa sebuah manuskrip itu palsu, dia sendiri yang harus membuktikan, bukan orang lain gitu. Sekadar contoh, ini tak ada maksud apapun. Dulu kan ada gosip yang cukup viral ya. Jadi Pak Jokowi. Ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi, kita akan bahas itu. Ijazah Jokowi katanya dia dituduh tidak lulus di UGM. Maka orang yang paling wajib mendatangkan bukti bahwa ijazah Jokowi itu dari kampus Solo misalnya, atau dari kampus mana, itu adalah si penuduh, bukannya meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Gitu. Jadi siapapun orang yang punya kesimpulan bahwa manuskrip itu palsu, manuskrip itu tidak valid atau ditahqiq oleh Ba'alawi, makanya itu tidak bisa dipercaya, ya dia sendiri yang harus memberikan bayinahnya. Nah, terkait dengan Kiai Imad, dia kan beliau itu punya dua problem. Problem pertama, tidak begitu menerima sumber yang berasal dari Ba'alawi, padahal itu sangat keliru. Terus yang kedua, tidak menerima sumber orang lain tapi ditahqiq atau di editing ya. Tahqiq itu bahasa Indonesia saya lupa. Disunting oleh Ba'alawi. Itu. Makanya sejak awal itu saya punya prinsip seperti pencarian virus, seperti corona, itu kan pasti berangkat dari pasien zero terlebih dahulu. Pasien pertama, yang kena virus pertama itu kan harus dilacak terlebih dahulu. Nah, untuk membahas
Mbak Alawi mau gak mau harus berangkat dari Mbak Alawi sendiri. Mereka yang Iya. yang memiliki keterangan tentang keluarganya, mereka bisa kita bisa mendapatkan banyak informasi dari sumber atau pasien zero itu. Jadi tanggapan saya kalau ada orang yang mengatakan suatu hal itu nggak valid atau tidak, ya dia sendiri yang punya kewajiban untuk membuktikan. Itu mungkin. Nah, sejauh ini, Gus, apakah manuskrip itu sudah ada di tangan jenengan? Oke, bocoran manuskrip itu udah ada, tenang. Manuskrip itu udah ada dan tidak perlu khawatir kalau ada habaib di sini, antum semua masih jadi cucu Nabi, tenang. Manuskripnya sudah aman. Tinggal diproses Nanti aja dulu, sini. nanti dulu, langsung ke inti. Oh, Ya iyalah, kita cucunya Nabi, masa keluar dari teori Darwin itu dari monyet? Ya nggak mau lah, saya tolak gitu. gitu. Berarti selama ini penelitian sudah Restorasi ada itu abad kemajuan ya? ke-65. Gimana Gus Mar? Ya, penelitian sudah mulai ada kemajuan mungkin ya. Betul, kalau kemajuan itu bisa dicari bisa dilihat dari sejauh mana manuskrip sezaman. Alhamdulillah makin kesini makin banyak ya, makin mendekati yang awalnya tidak pernah saya kira kitab itu ada, ternyata ada versi cetaknya dan tidak diterbitkan atau diedarkan di Indonesia. Ada juga yang versi manuskrip, ada yang juga sebenarnya saya tidak tahu apakah si ahli nasab ini memiliki kitab selain ini. Oh ternyata ada itu. Jadi makin kesini informasinya makin bertambah. Ya itulah kenikmatan ngopi lebih jauh ya, sama ngopi di tempat yang kopinya agak lebih kental dikit gitu. Sebentar, jangan nyindir saya ini. Ini. Ini kalau ngomong katanya lagi ada di Jordan. Alhamdulillah ini sudah pulang Gus, sudah pulang. sudah sangat-sangat di kasur ini, sudah sangat-sangat bisa tidur gitu. enak ini, sudah bisa menikmati makanan. Kendala selama penelitian apa aja, Gus? Itulah tadi pernyataan Rumail Abbas dalam satu kesempatan dialog. Kita tunggu saja, semoga klaim Rumail Abbas segera dipublikasikan. Karena itu salah satu umpan jebakan yang dibuat sangat rapi oleh Kiai Imaduddin Utsman. Selain umpan dan jebakan lain yang sampai saat ini belum direspon Mbah Alawi karena mungkin tingkat kesulitan di atas umpan pembuktian keberadaan Ubaidillah. Ibaratnya klan Mbah Alawi saat ini sedang memakan buah si malakama yang semua pilihan akan merugikan kelompoknya. Jika tak membuktikan keberadaan Ubaidillah, seperti yang dipertanyakan tesis Kiai Imaduddin, maka nasab Mbah Alawi akan rungkat. Di sisi lain, jika dijawab dengan pembuktian, kitab juga akan rungkat. Sekali lagi, jika Rumail Abbas atau siapapun mempublikasikan klaim adanya kitab sejaman, maka dapat dipastikan nasab Mbah Alawi auto rungkat. Semoga umat Islam di Nusantara semakin cerdas. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.